It's time for Papandayan Jazz Fest on KEL-CBS The Jazz Wave. Selamat malam sahabat KL-CBS, Anda masih di KL-CBS Ngobrol Jazz di KL-CBS The Jazz Wave 100,4 FM. Live dari TP The Papandayan Hotel. Kok ngomongnya susah Ibu, kenapa Ibu? The Papandayan Jazz Festival. Karena gue grogi, ada senior kami, ada Mas Gideon Momongan. Jadi beliau adalah pengamat musik Indonesia. Dari zaman saya SD udah baca tulisannya, bayangin coba. Dari gua SD udah baca tulisannya, silahkan dipakai mic-nya. Selamat malam. Selamat datang Mas Dion. Selamat malam juga. Kalau KL-CBS pendengarnya disebutnya apa? Sahabat KL-CBS. Sahabat KL-CBS. KL-CBS. Ini juga radio yang gua dengerin dari gua kecil. Kalau kata orang Bandung. Ada yang lebih tua dari gua loh. Sebelah gua nih. Ada juga Kang Budi Arab, tokoh musisi Bandung yang beliau ini banyak berpengaruh di dunia musik di Bandung. Pengaruhnya santet. Pengaruhnya santet. Selamat malam. Budi Arab ini adalah seorang sarjana hukum, tapi nggak mau jadi lawyer. Katanya kenapa, Bud? Karena di belakang nama saya pakai SH itu sebenarnya sarjana hitar. Ah. Bukan sarjana hukum. Atau sarjana hiburan. Sarjana hiburan. Itu yang paling benar ya. Lebih enak di sarjana hiburan daripada sarjana hukum. Dan ada Mas Bagas juga. Mas Bagas ini adalah salah seorang inisiator dari Jazz Gunung ya Mas ya. Jazz Gunung Series tepatnya. Betul. Karena ada beberapa ya. Jazz Gunung Series ya. Bisa ceritain Mas mengenai Jazz Gunung Series ini apa sih? Selamat malam semuanya, terima kasih. Jadi Jazz Gunung itu kita dari tahun 2009. Jadi 2009 di Bromo, Jazz Gunung Bromo. Awalnya itu dari keresahan dulu waktu tahun itu Bromo tuh sempat terpuruk pariwisatanya. Oke. Nah, terus kita mikir foundernya ada Pak Sigit, ada Pak Jaduk almarhum sama Pak Butet Kata Rajasa. Kita bikin apa ya biar supaya Bromo rame lagi. Akhirnya kita bikin Jazz Gunung. Gitu. Ya. Awalnya ngapain sih orang bikin jazz di gunung gitu kan. Ternyata makin lama yang awalnya cuman undangan aja sampai akhirnya kita jalan bisa 16 tahun ini. 15 tahun ya? 16 tahun. 16 tahun. Yang ya? Bromo, iya. Iya. Gitu. Dan yang selanjutnya mulai tahun berapa tuh? Kalau Jazz Gunung Series nih di tahun 2018-an kalau nggak salah kita mulai ada di Ijen juga. Jazz Gunung Ijen. Terus di tahun ini kita punya 4 Jazz Gunung. Jadi ada awalnya Mei Jazz Gunung Slamet di Baturaden. Kemudian Jazz Gunung Bromo di Bromo, terus kemudian Jazz Gunung Ijen, dan yang terakhir sebenarnya minggu lalu nih di Bandung. Gunung Burangrang. Iya, Jazz Gunung Burangrang. Agak sedikit mendahului TP Tahun depan Jazz. berapa? Tahun depan? Aduh masih belum tahu nih. Pusing ternyata ya. Gitu. Itu tuh kan tadi kan Mas Bagas cerita untuk menggalakkan pariwisata di Bromo bikinlah Jazz Gunung. Iya. Itu kan sebetulnya agak nyeleneh ya Mas Dion. Iya, betul. Lu mau bikin tempat rame pakai jazz gitu. Jazz. Itu kan nggak rada nggak masuk akal gitu kan. Menariknya di gunung lagi. Iya. Nah, udah jazz. Pilihannya jazz ya. Iya. Ya tapi ya memang itulah mungkin salah satu daya tarik ya. Jadi kami sebenarnya aku sama Bagas tuh kami tergabung dalam Forum Festival Jazz di Indonesia. Okay. Aku kan punya Solo City Jazz. Tahun ini juga sebetulnya secara umur sama dengan Jazz Gunung ya. Aku punya tuh dari tahun 2009 juga. Cuman break 2 kali, kemudian tahun ini berencana di bulan Desember. Dengan berdarah-darah pasti. Festival Jazz ada yang berdarah-darah. Iya. Almost semua festival jazz begitu. Yang penting belum mati aja. Jangan lah ya. Jadi Bagas itu adalah ketua, wakil ketua. Okay. Ketuanya adalah Ciko Hindarto.
dari Forum Mas Festival Ciko. Jazz di Indonesia. Secara ini kami juga punya punya Jazz Summit ya. Betul, Ada tahun ini. sebuah event di mana penyelenggaranya adalah kami, pengurus dari festival Jazz Forum Summit yang Festival di Jogja ya kemarin terakhir di mana? Ya? kemarin kita Di bikin IVI di Jakarta. Jakarta. Di IVI. Oh iya iya IVI, iya Jakarta. di Iya iya Jakarta. iya. Iya. tahun depan harus terlibat nih ya. Harus banget. Nih, Harus harus banget. terlibat Iya nih. Pamali banget kalau kayak KLCBS nggak terlibat ya. Iya. Karena bayangin Pamali udah Pamali, apalagi kalau Bu Mali tahu. Ya. Lebih kacau lagi. Jadi sesuatu yang dikerjakan oleh Pak Mali, Bu Mali harus tahu. Iya, Nggak betul, boleh betul. Pak Mali sembunyi-sembunyi dari Bu Mali. Nggak bisa. Nggak boleh. Tidak ada kerahasiaan di antara mereka berdua. Iya. jadi nggak boleh bikin acara jazz kalau nggak ngajakin ke LCBS tuh nggak boleh, nggak boleh. Poinnya di situ gitu. Bahkan Budi juga akan jadi musisi jazz nih. Iya. Jadi Mas Budi ini adalah pemain gitar naturalisasi. Dia asalnya dari Arab, makanya disebutnya Budi Arab begitu. Jadi bukan pemain bola aja yang naturalisasi. Tapi itu pemain Budi bola juga. baru tahun Budi ini. Arab Ini dia gitu. dari tahun 80. Iya. Dari tahun seingatku dari 76. Makin dituain lagi. Itu hiperbol Mas. Jadi balik ke Mas Budi ini gitaris blues. Iya. Jadi nggak akan ada jazz kalau nggak ada blues. Iya kan? Rootnya jazz kan blues kan. Jadi Bud mana teh sesepuh Bud. Perasaan saya mendingan dibilang gitaris pop aja deh. Tapi kan biar gimana dalam sejarah adalah lo keluar dari Time Bomb Blues, Bro. Iya. Udah nggak bisa lepas. Udah nggak bisa lepas. Yang saya melekat deh. Nama itu udah Padahal itu cuma buat melekat. jualan aja sumpah. Kita maininnya pop aja lah. Tapi ada satu gitaris jazz yang saya dengar, Wes Montgomery siapa? Siapa? Montgomery. Wes kan? Montgomery. Nah itu saya paling senang sampai sekarang saya masih senang. Ngerti apa Bud? Ngerti. Kalau yang itu ngerti. Kalau Larry Carter udah nggak ngerti. Ya itu tadi akhirnya kan yang namanya musik pada masanya nanti udah tinggal good music and bad music gitu. Ya, Kita nggak pernah tahu selera ini. ya, tapi pada akhirnya selera Iya, ya, pada akhirnya kan ke situ. Karena kita juga agak balik lagi nih, kita panggil lagi si Pamali. Karena kan kita Pamali kalau kita bilang ini bad music ya. Oh, iya. Ya mungkin badnya lebih. Ya Kalau nggak senang. mungkin karena ya sejauh kita bilang bad tapi pasti ada yang bilang good ya kan. Iya, Jadi iya. artinya ya balik lagi Pamali itu. Ya sejauh si Bu Mali nggak tahu ya nggak terlalu Iya, masalah, iya. aman. Selama Tapi kan- Pak Mali ini bisa menyembunyikan barang bukti dengan baik, maka Iya, tidak akan diketahui masalahnya oleh Bu mereka Mali tuh gitu. Sebagai rumah tangga mereka solid. Iya, iya. Ngomonginnya masalah rumah tangga, nanti kalau masalah rumah tangga. Ini nih, saya punya judul acara ini ngobrol jazz. Iya. Artinya filosofinya adalah ketika kita ngobrol kita cuman tahu kita akan ngobrolin musik gitu. Ngobrolin seputar musik. Arahnya kemana nanti bisa melebar kemana-mana. Seperti orang bermain musik kan melebar kemana-mana Iya, gitu betul, kan. betul. Ketika si pemain bass kasih intro, Iya. pemain drum memberi respon, pemain gitar kasih respon, akhirnya jadi satu komposisi. Jadi gitu. satu lagu yang utuh tapi juga awalnya juga mungkin nggak ada yang tahu ya akan jadinya kayak apa. Iya, gitu. iya. Itulah dia, nggak ada urusan sama Mali sama Bu Mali. Nggak ada. Nggak ada urusannya. Dan yang paling sering terjadi masalah adalah ketika mau ending, mau berhenti di mana kita. Siapa nih Gitu yang mau kan. yang Siapa mau ngasih matiin cue, ya, mau cue buat udahin kode ya. gitu kan. Berhentinya di mana nggak ada yang tahu. Oke, kita agak serius sedikit. Ya. Ini Dari tadi kita ngomong serius loh. serius Dari sebetulnya. tadi serius. Apa yang nampak tidak serius tapi isinya serius. Oh iya dong. Kalau nggak bisa nangkap isinya serius berarti kurang jazz. Iya betul. Jazz itu adalah ya itu tadi. Iya itu tadi. Serius. Apa? Ya, serius ya. Kalau kita main jazz kan ya gitu deh. Yang penting kita menyenangkan diri kita sendiri Iya, pertama. iya, iya. Kedua menyenangkan teman bermain musik kita. Betul. Dan, tapi kan kelihatan ya kita sih seneng ya guys ya bahwa penontonnya banyak ya kayak ini. Antusiasmenya bagus ya. Antusiasme berarti bagus ya untuk Iya, warga iya. Bandung terhadap TPJS karena juga banyak anak-anak Jakarta, orang-orang Jakarta juga Iya, iya, datang ke iya. sini gitu. Itu aja. Itu banyak milenial juga loh.
Yang datangnya banyak milenial juga kan Itu ya. milenial juga lumayan ya. Gen Z kalau anak sekarang. iya. Kalau kita Gen X. Kita Ada Gen Z, ada Gen S. ada Katanya Gen S. Z sama ada Gen Z. Ada generasi milenial Iya, sama ini iya. generasi kolonial gitu. Nah, balik lagi ke Mas Bagas. Bikin acara jazz, ya balik lagi Jazz Bromo untuk menaikkan pariwisata itu kepikiran idenya kenapa bikin jazz gitu. Kalau mau bikin rame tempat kan bikinlah musik yang populer gitu, yang diminati oleh banyak orang, yang bisa bikin satu tempat rame. Ini yang dipilih jazz itu kenapa Mas Bagas? Sebenarnya biar agak nyeleneh aja sih. Jadi kan kadang-kadang orang tuh nyari yang aneh-aneh gitu. Oke. Jadi ngapain sih bikin, ya pas pertama pasti banyak yang bilang ngapain bikin jazz di gunung Ya, gitu ya, kan. ya. Konsep apa ini gitu pada waktu itu. Tapi ternyata berhasil karena jazz ini kan benar-benar nggak ada sekat gitu ya. Jadi kita memang secara harafiah bikin nggak ada sekat karena di jazz gunung tuh benar-benar nggak ada jarak antara penonton dengan yang main kayak gitu. Oke. Jadi nggak ada kayak barikade dan lain sebagainya. Jadi benar-benar terbuka gitu aja dan benar-benar di ruang terbuka. Jadi orang udah nggak ngelihat lagi nih jazz nih, blues nih, pop segala macam, tapi mereka datang untuk pengalamannya sih. Lebih ke arah situ. Jadi pengalaman yang berbeda kan. Karena emang sebelumnya mungkin nggak afdol, maksudnya bukan afdol, nggak wajar ya bikin acara di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Siapa yang mau datang waktu itu? Suhunya berapa temperatur? Suhunya bisa sampai 10 derajat. Yang bahkan main di juga bawah ya, beku di bawah gitu kan 10. tangannya. Yang main juga beku, bahkan solo-solo tuh pada dikurangin tuh karena Karena nggak kuat. nggak kuat jarinya kan kaku, apa ya gitu kan. nyelkit kan kalau kena senar gitu. Kayak Mas Bontot juga gitu. Mas kenapa solonya jadi begini? Sakit gua. Iya kan, Jadi ini experience-nya nggak cuma buat yang nonton tapi buat yang main, yang menyelenggarakan. Jadi ini satu pengalaman yang komplit gitu untuk bikin jazz di gunung ini. Makanya formula ini kita replikasi untuk di daerah-daerah yang lain juga. Makanya kenapa ada Jazz Gunung Series ini, karena ternyata punya permasalahan atau mungkin malah kesempatan sih sebenarnya yang sama untuk menggabungkan musik jazz dengan alam gitu. Ya. Gitu. Kita dapat energi dari alamnya Nah ya. bener banget. Itu sih. Mas Gideon, menurut Mas Gideon perkembangan musik jazz di Indonesia ini seperti apa sekarang? Setelah menarik karena- sekian puluh tahun berkecimpung di dunia musik. Iya, belakangan ini kelihatan ada proses regenerasi yang kembali berputar dengan baik ya. Iya. Ada semangat dari anak-anak muda. Tadi kita ngomong Gen Z tadi, ya mungkin milenial lah lebih ya, dan mulai ke Gen Z. Tadi aku kan tadi lewat ya aku kasih tahu ada seorang pemain trompet yang sekaligus juga pemain Upright bass. akustik bass ya, upright. Kemudian juga nyanyi, yaitu Ben Yapari. Itu dia baru 15 tahun gitu. Jadi dan tadi juga sempat ngobrol-ngobrol di atas sama teman-teman. Aku bilang di sini juga kayak Dwiki ya. Dwiki juga memakai mengajak pemain-pemain yang umurnya antara 20-30 ya. 20-30-an. Jadi itu juga regenerasi yang berjalan. Sekarang yang paling penting adalah ketika bibit-bibit mereka sebagai talenta-talenta baru muncul, kan punya wadahnya apa enggak kan untuk tampil paling tidak ya. Nah alhamdulillah banyak festival jazz kayak begini gitu ya, yang bisa menjadi tempat mereka menjadi kayak etalase musik jazz Indonesia ya, bahwa bibit-bibit muda nongol. Semoga saja itu juga regenerasi terhadap penontonnya ya guys ya. Benar, setuju. Ya mungkin Bagas juga mengalami di sana di Bromo maupun di Ijen ya guys ya, banyak muncul selain musisi tapi juga penonton. Penting lah penonton muda karena nggak hanya musisi, karena kalau penontonnya dia lagi, kalau aku gini bikin acara ketika yang nonton teman-teman gue doang gitu ya, satu, dan kedua atau yang kelihatannya berumur-umur kita, waduh ini agak berat ya. Nanti besok-besok masa dia lagi ya. Kalau dia udah nggak ada, iya kan? Habis dong. Berarti memang lebih baik yang nonton harus yang muda-muda nih. Itu juga salah satu semangat ya, guys ya. Semangat bahwa ini pasti bisa punya keberlangsungan, punya potensi keberlangsungan di waktu-waktu yang mendatang gitu. Karena ada regenerasi penonton juga. Penting itu. Penonton yang memang semoga memang ya
semoga memang mereka senang jazz. At least mereka mulai mengenal jazz lah dengan baik ya. Jadi tidak sekedar rame-rame, tapi nggak apa-apa juga kadang-kadangnya rame-rame dulu ngikut-ikutan ya. Ya awalnya ngikut-ngikutan pasti kan, tapi lama-lama semoga ya guys, udah jauh-jauh mungkin karena diajak doang ikut-ikutan ke Bromo. Ya semoga ketika pulang ke Bromo tahun depan malah dia yang berinisiatif ya untuk ngajakin. Jadi kayak begitulah. Dan ini juga mudah-mudahan terjadi kepada Kang Budi Arap gitu. Kita ajakin nonton jazz, mudah-mudahan nanti bulan depan dia main jazz. Oh iya, itu sangat lah. Jadi besok kita berharap bahwa Budi akan bikin band Time Bomb Jazz. Time Bomb Jazz. Trio. Lanjut. Kan dulu ada istilah katanya B.B. King tuh pernah bilang, kalau kita main blues itu sama kayak kita sekolah sampai high school. Iya. Nah begitu dia main jazz udah masuk college tuh. B.B. King pernah bilang gitu kan. Jadi lanjutannya. Tapi tetap semuanya kan basicnya harus kuat. Iya betul. Nah banyak yang terjadi sekarang kan anak-anak muda dia belajar pengen cepat kelihatan jago. Fenomenanya kan di situ sekarang. Pengen cepat kelihatan jago, ketika dia sudah jago ada missing linknya, ada sesuatu yang ya pada akhirnya memang tergantung pergaulan kali ya. Yang paling penting ya dengan ya artinya juga start dari misalnya kemudian dia belajar, berarti gurunya dulu nih, gurunya yang benar ya, yang ngajarin bahwa ngikutin siapa, bergaul sama siapa. Nah, terus juga akhirnya pilihan pada pergaulannya sehingga dia tidak stuck pada satu ini warna yang tadi aku bilang. Yang penting jazz yang bener lah, jazz yang bener tuh yang seperti apa, tapi pokoknya dia jangan terlalu ngepop, tapi ya kita agak repot ya. Ini pernah jadi masalah nih di forum festival jazz. Ini bisa ngobrolnya sampai jam 12 malam nih. Nggak apa-apa. Kita sudahi sampai di sini aja. Kita tinggal pesan kopi. Panjang. Ya memang kalau sudah bicara jazz festival juga yang menarik buat saya kemarin ini di New Orleans Jazz Festival. Itu kan mereka panggil di Rolling Stones. Itu dari biasanya mereka ada 9 panggung atau berapa panggung itu masing-masing main sendiri-sendiri itu tiap panggung. Nah ketika Rolling Stone main, panggung yang lain ditutup dulu gitu. Semuanya nonton Rolling Stone. Itu kan jadi artinya kenapa jazz? Karena jazz itu sangat terbuka ya Mas. Iya betul. Dan, itu yang itu kan udah dimulai juga dulu dengan Montreux misalnya. Montreux bahkan ada siapa Alice Cooper main di situ, di Purple main juga di situ, Gary Moore. Jadi main. Banyak yang orang-orang yang kita tahu bukan jazz gitu loh. Jadi ya seperti juga di Jazz Bromo ya. Jazz Bromo, Jazz Gunung itu pernah ngajak Ian Antono ya sama Ian sama Ahmad Albar ya. Iya pernah. Aku juga kalau di Solo City Jazz aku pernah nampilin Down for Life ya, metal bandnya di Solo juga ya. Tapi dengan satu kondisi bahwa memang ya upaya untuk memperlebar juga ya, memperlebar cakupan penggemar juga kan. Betul. Sebenarnya jadi malah jadi kayak semacam pintunya ya. Jadi kayak orang biar datang ke festival jazz ya nonton yang dia tahu dulu, tapi kan mereka akan terekspos dengan jazznya gitu. Sehingga terpapar betul. Jadi mereka pasti mau nggak mau akan dengerin juga. Apalagi kalau misalnya di Jazz Gunung panggungnya cuma satu, jadi fokus. Dan kalau dia misalnya mau nonton siapa gitu ya, dia pasti akan terpapar dengan jazznya dulu segala macam, baru dengerin yang mungkin dia tahu gitu ya, yang lebih pop misalnya kayak gitu sih. Kan jadi nggak mungkin udah jauh-jauh lagi ke Gunung Bromo. Mau kemana lagi? Nggak ada pilihan lain selain nonton kan gitu. Kita cekokin gitu. Dan yang menarik kemarin juga Mas Bagas bikin di Jazz Gunung Burangrang ini satu kolaborasi Elvis Sukaesi sama Bandung Jazz Orchestra, sebuah big band jazz kolaborasi sama Ratu Dangdut gitu kan. Itu kan luar biasa, itu kenekatannya gila banget gitu. Sampai berani bikin gitu gimana Mas? Dan kesulitannya apa? Wah kesulitannya banyak banget. Yang satu senior, yang satu masih benar-benar emerging kan. Bandung Jazz Orchestra ini sebelumnya kami sempat minta mereka main waktu kami bikin Jazz in the Valley yang waktu di The Gaya Hotel. Tapi mereka jadi opening act lah gitu. Nah
karena itu kita kepikiran oke, kita bikin yang lebih gila lagi gitu. Karena pas banget tahun ini Elvi Sukaesih itu 60 tahun berkarya. 60 tahun berkarya loh ya. bukan usianya umur, ya. berarti usianya nggak mungkin 57 Nah, tahun, iya. 58 kan. 70 ya, 70 ya udah. Nggak tahu. Iya. Mungkin 70 ya. pasti kan, Mungkin, 60 mungkin. tahun berkarya Iya, ya. pasti lebih, Umurnya iya. paling pasti kepala 7 ya. Iya. Iya. Ya, pasti Gitu. kita anak-anaknya lah. Kita, iya lah bro. Lu mungkin ya kalau gue cucu mungkin. Lu Balik ke masih Mas anak. Bagas, gimana Mas? Iya. Jadi yang menggabungkan kan ini Elvi Sukaesih ini ratu dangdut gitu ya. Iya, iya. Kalau raja dangdutnya Rhoma Irama, ini kayaknya ratunya tuh Elvi Sukaesih. Iya, Jadi iya, iya. kesulitannya adalah menggabungkan seorang legenda dengan musik yang mungkin sebelumnya dia belum pernah tahu, bukan mungkin nggak tahu mungkin ya, tapi nggak pernah main bareng gitu. Iya, iya, iya. Nah, iya. itu kita akhirnya coba untuk kolaborasi ini karena kita pernah nonton di YouTube ada Elvi Sukaesih waktu itu kolaborasi sama Tokyo Ska Paradise di Jepang. Oke. Jadi kita nggak sengaja tuh lagi browsing, apaan nih, aneh banget nih, Elvi Sukaesih sama Tokyo Ska Paradise Orchestra. Terus wah ini kayaknya cocok kita reka ulang gitu ya dengan musisi Indonesianya. Jadi ternyata ya kemarin pecah juga gitu. Dan jadi satu kolaborasi yang menarik dan ya kayaknya itu tadi itu kita itu jadi kayak pintu untuk orang mungkin yang sebelumnya nggak pernah terekspos jazz. Iya, iya, iya. Jadi iya. bisa dengerin jazz, ternyata bisa seterbuka ini, sebebas ini gitu jazz gitu. Dan Iya, pasti juga kalau pendengar jazz kan udah dengerin jazz enak, mulai denger yang manis-manis, dia pengen tahu kan lama-lama rootnya sampai kedalamannya Iya, kemana ya. Ngulik kan akhirnya. Gitu ya. Iya. Emang mungkin jazz tuh membutuhkan yang kayak tadi ya, adalah upaya-upaya untuk bagaimana melebarkan. Aku ingat salah satu contoh yang menarik, kita perlu acungi jempol tuh ya, Bagas, untuk misalnya untuk synchronize ya. Ya, Mereka memainkan synchronize. kemarin tuh Rinja Main, Ermi Kulit dan Margie Segers, ada trio Rem namanya. Mereka main di acara synchronize. Kita tahu synchronize itu sangat milenial, sangat zilenial bahkan hiruk pikuk sangat ini banget, tapi nongol mereka bertiga dan dalam tetap bentuknya tuh jazz, bro. Iya, Tidak menjadi dia dibentuk tidak jazz ya. Mereka justru kayak dilahirkan kembali dengan jazz tapi yang paling penting adalah apa? Sisi musiknya diperhatiin benar gitu loh. Musiknya emang rapi banget ini dan make Nikita yang memang benar partitur apa ya. Betul. Jadi benar tapi bunyinya ada bunyi kekiniannya nih yang paling penting. Jadi ya semoga penontonnya Synchronize yang anak-anak muda seneng lah. Pasti ya. Iya. Cerita-cerita juga nanti, oh ini ternyata ada ini, oh enak juga, pasti gitu kan. Iya. Dan nggak dimudahin ya, mereka disebut oma-oma aja. Iya, Ya memang iya, emang emang nggak dimudahin, jadi begitulah, nggak ya. disulap gimana gitu. Tapi apa istilahnya ininya kali ya, toppingnya lah atau apalah ya, jubahnya lah yang di sedikit dipoles dah, supaya penontonnya Synchronize mau nonton gitu kan. Jadi buat aku dan penonton seneng banget. Jadi batuk gue. Nggak ada hubungannya. Ada, nggak ada kopi di radio ini. Iya, kalau kita bicara jazz juga kan bisa dibedakan, jazz itu kan makhluk hidup ya. Iya betul. Dia terus berkembang, terus apa, kalau tanaman menjalar tuh dia terus aja menjalar kemana-mana gitu. Iya. Kalau kita cuma berkutat di rootsnya aja ya nggak akan berkembang Iya terus. betul. Kalau kita tidak menghargai rootnya juga yang di atas juga mati gitu. Iya benar. Ya itulah kita menarik lah buat aku ya kita nonton jazz kali ini ya, apalagi dengan berbagai festival jazz itu, karena festival jazz itu kan juga rata-rata juga mencoba ya guys ya, mencoba menimbulkan atau menciptakan karakter khas juga yang berbeda lah. Jadi setiap jazz festival tuh beda-beda gitu. Ininya apa, warnanya beda-beda ya, vibes-nya juga beda-beda ya. Betul. Nah, menurut Mas Bagas, TP Jazz Festival ini seperti apa, Mas? Keren, karena pertama panggung multistage nih. Jazz Gunung tuh nggak pernah multistage kecuali baru kemarin di Burangrang ini pertama kali. Baru pertama kali kemarin multistage. Betul, ya, dan itu inspirasinya pasti salah satunya juga dari TP Jazz ini. Gitu, dan apa ya, sebenarnya
festival jazz itu bukan cuma musiknya aja ya, tapi gimana kita ketemu teman-teman lama, networkingnya, ngobrol-ngobrolnya. Sebenarnya itu sih yang jadi yang menurut saya TP Jazz ini punya kekuatan di situ gitu. Jadi itu sih yang jadi highlight ya menurut saya di TP Jazz ini. Walaupun saya baru 2 kali gitu ke TP Jazz ini, baru tahun kedua. Baru gitu. kerasa ya? Baru kerasa. Kayak kita tadi aja ketemu Mas Bagas, ketemu Mas Dion, ketemu Kang Budi Arab di depan, langsung kita ngobrol. Jazz banget ya, jazz banget. Jazz banget langsung ditodong. Bayangin ya. Jazz banget gitu. Tapi memang kayak gua ketemu Budi, Rap udah berapa tahun baru ketemu sini lagi gitu loh. Jadi ya menarik lah, memang kayak gitu ya. Iya betul. Dan di festival lain pun juga akhirnya begitu. Jadi karena ya mungkin salah satunya juga karena ada Forum Jazz Indonesia juga. Jadi kayak kita kayak punya merasa kayak kewajiban gitu ya untuk saling silaturahim jazz. Asik ya. Betul. Berarti malam hari ini kita tandai awal kerjasama Forum Musik Jazz Indonesia dengan KLCBS. Kita salaman dulu. Kita lanjutkan perjuangan kita, Mas Bud. Nanti salah satu mata acaranya adalah ini Budi Arab ya. Budi Arab. Terima kasih. Stand up komedi tadi. Balik lagi, kalau kita di jazz ini sesepuhnya blues gitu kan, seniornya. Nggak ada blues, nggak ada jazz gitu. Betul bro, iya udah pasti lah. Dan blues itu sebetulnya juga bukan musik orang susah juga sebenarnya. Ada ceritaan Miles Davis nih ketika dia kuliah di Juilliard, dosennya bilang, main musik blues itu dari orang-orang susah begini-begini. Mas Davis protes, bokap gua dokter, nyokap gua gua dari keluarga mapan, gua bisa mainin blues dengan bagus gitu. Gak ada susahnya dong. Artinya begitu banyak orang dari berbagai kalangan mestinya bisa. Iya. Artinya kalau kita main jazz ini plural, kita plural betul. Lu agama lu apa, agama gua apa nggak masalah. Ras lu apa, ras gua apa. Tingkat sosial lu di mana gitu, nggak masalah di jazz, itu hebatnya jazz gitu. Emang hidup jazz. Iya, emang KLCBS banget ya. Ngobrolannya nih KLCBS banget, Bro. Itu lo bayangin baca buku apa aja dia. Banyak belajar dari Kang Budi Arab. Oh iya, udah pasti. Mungkin ada sebelum kita lanjutin nonton lagi penampil yang lain, ada pesan dari Mas Bagas. Pesan apa nih? Pesan nasi Padang buat Bami goreng 3 pakai rendang. Kalau buat kami sih sebenarnya ini satu effort yang luar biasa oleh KLCBS karena kita tuh nggak punya media jazz sebenarnya. Jadi kita tuh butuh corong-corong jazz yang lebih banyak sebenarnya, tapi salaman lagi dong. Itu harus. Iya kan bener ya Mas Dada. Penulis jazz tuh udah jarang, radio jazz udah jarang. Majalah atau apapun lah tentang berita jazz tuh gak usah jazz deh, musik aja deh kita ngomong ya, apalagi jazz gitu. Kita tuh butuh banget sebenarnya ekosistem yang komplit kan. Mau gimana pun juga namanya industri ini harus punya corong gitu. Nah, ini sih harus dipertahankan, mudah-mudahan bisa bertahan dan terus dan berkelanjutan gitu. Jadi dan saling mendukung antar festival tadi kita jazz udah juga. Jabat tangan loh. Oh iya, ya kan? itu dia, makanya. Semoga seterusnya benar-benar konkret ya. Iya. Konkret. Tinggal jalan, insya Allah ya, kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mimpin doa? Sebagai namanya aja Budi Arab ya. Arab lah ya. Main di jazz gue. Doakan doa. Ya karena salah satu misi KLCBS adalah kita melihat dunia ini sudah semakin kacau, sudah semakin individualis, sudah semakin masing-masing udah nggak peduli orang lain. Jadi kita harapkan dengan jazz yang demokratis, yang yang plural, dunia akan menjadi lebih baik. Amin. Dan there is no coincidence. Tadi kita ketemu dan bisa jabat tangan itu ya. Itu salah satu tanda-tanda semesta mendukung. Mestakung. Amin. Saudara. Thank you banget Mas Bagas sudah mampir di booth KLCBS. Mas Gideon, salam sekali lagi. Thank you banget juga untuk KLCBS. Jazz as always. Jazz terus ya. Jadi kita Lu mau kemana? Oh dia mau ambil gitar.
Panggil gitar. Ambil Tiba-tiba handphone, ambil. takut ada job masuk nggak kebaca. Oh, mau jadi menteri. Boleh juga. Sip lah. Sip.